Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Cita. Saya berasal dari kelas IPS 3A. Mata kuliah Teori Sosial dan Budaya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang video dengan materi paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial. Definisi sosial menurut Max Weber. Paradigma definisi sosial khusus dari karya Weber, yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial. Konsep Weber tentang fakta sosial berbeda sekali dari konsep Durkheim. Weber tidak memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur sosial dan pranata sosial, keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang penuh arti dan penuh makna. Salah satu perbedaan paradigma definisi sosial dengan pendahuluannya, yaitu paradigma fakta sosial, ialah pengakuannya terhadap pemahaman subjektif dari individu. Keberadaan fakta sosial independen terhadap individu dan tidak dapat direduksi menjadi fakta-fakta individual. Paradigma ini bertolak dari asumsi bahwa manusia mempunyai kemampuan yang kreatif, inovatif, dan daya selektif yang kuat, sehingga apa yang diperbuat bersumber dari dalam dirinya. Tindakan seseorang merupakan cerminan dari dirinya sendiri, dan mereka bebas untuk melakukan perbuatan tanpa terpengaruh oleh sistem atau struktur sosial di luar dirinya. Yang selanjutnya itu contoh paradigma definisi sosial. Misalnya, seorang pengemis tampil menyedihkan untuk mendapatkan perhatian, simpati, dan bantuan dari orang lain, yaitu 3 sifat hubungan sosial menurut Weber. 1. Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada tradisi, yaitu hubungan sosial yang terbangun atas dasar kebiasaan atau tradisi di masyarakat. Yang kedua, hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada tekanan, yaitu hubungan sosial yang terbangun dari rekayasa sosial dari pihak yang memiliki otoritas atau kekuasaan terhadap powerless. Yang ketiga, hubungan sosial bersifat atau didasarkan pada rasionalitas. Yang selanjutnya itu 4 tipe tindakan sosial menurut Weber, yaitu instrumental rasional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia, yang dengan alat untuk mencapai hal-hal tersebut telah dirasionalkan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh yang melakukannya. Contohnya yaitu bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup. Yang selanjutnya itu memilih sekolah terbaik untuk menjamin masa depan yang cerah. Yang kedua, value rasional, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran, keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Contoh, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang selanjutnya, berpartisipasi dalam gerakan sosial untuk membela hak-hak tertentu atau mengorbankan diri demi kepentingan nasional. Yang ketiga yaitu afektual, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan
dan perasaan aktor yang melakukannya. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atau suatu peristiwa. Misalnya contohnya yaitu jatuh cinta pada seseorang tanpa alasan yang jelas, menangis saat sedih atau tertawa saat gembira. Selanjutnya itu contohnya marah dan memukul seseorang yang menyakiti perasaannya. Yang keempat, tradisional, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Contohnya yaitu membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Contoh kedua yaitu merayakan hari raya tertentu sesuai dengan kalender tradisional atau menikah sesuai dengan aturan adat. Itulah hasil dari materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.